دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang Ustadz Wahabi geram, marah besar, ngamuk-ngamuk, emosi berat dan kesal. Namanya adalah Abdurrahman Thayyib. Di awal-awal kami mengira penyebabnya adalah sedang memarahi jamaahnya karena ada pelanggaran aturan main majelis, atau karena jamaahnya kurang ganas, kurang menggelegar di dalam membid'ahkan dan mensyirikan amaliyah-amaliyah kaum muslimin di luar kelompoknya. Akan tetapi bukan itu saudara penyebabnya, tetapi ternyata dia sedang kesal, sedang marah berat terhadap orang-orang yang bertobat, kembali ke jalan yang lurus, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali dan hijrah ke jalan yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sikap seperti ini yang dilakukan oleh Abdurrahman Thayyib, ajaran dari mana? Yang jelas di dalam Al-Quran tidak ditemukan, di dalam sunnah pun juga tidak ada. Akan tetapi kenapa justru muncul dari lidah orang-orang yang mengaku paling nyunnah? Adapun yang kami maksud daripada orang-orang yang tobat dan hijrah di sini adalah para pengikut Wahabi, para ustadz dan para da'i Wahabi. Banyak di antara mereka yang sudah mulai sadar dan waras. Banyak di antara mereka yang sudah melepaskan diri dari belenggu kesesatan doktrin. Banyak di antara mereka yang sudah melepaskan diri dari ajaran gila, yaitu tukang menyesat-nyesatkan orang, tukang membid'ah-bid'ahkan orang, mensyirik-syirikan, mengkafir-kafirkan orang, dan ujungnya dinerakakan seolah-olah mereka itu panitia neraka. Bukan panitia surga ya, panitia neraka. Umat Islam yang di luar kelompoknya mau dimasukkan ke neraka semua. Nah, oleh karena ini semua, maka kami katakan dengan tegas bahwa Pak Abdurrahman Thayyib Al-Wahabi adalah orang yang hanya mengaku-ngaku ustadz sunnah, ustadz paling nyunnah, tapi dalam kenyataannya dia dan yang sesamanya adalah pengkhianat sunnah, melanggar ketentuan-ketentuan sunnah, karena mereka melarang dan menghalang-halangi terhadap umat Islam yang hijrah dan bertobat dari tukang menyesat-nyesatkan, membid'ah-bid'ahkan, mensyirik-syirikan, mengkafir-kafirkan umat Islam yang lain. Dan juga Pak Abdurrahman Thayyib beserta kawan-kawannya menghadang dan menghalang-halangi umat Islam sebagai pengikut Wahabi untuk tidak ringan dan tidak mudah memberikan label pada umat Islam, umat yang bersyahadat dengan sebutan ahlul bid'ah, syiah, kuburiyun, penyembah kuburan, dan lain-lain. Artinya mereka itu mau bertobat dari takfiri. Kemudian Pak Abdurrahman Thayyib dan kawan-kawannya kesal dan memberikan instruksi pada pengikutnya agar supaya tidak bertobat dari membatasi atau memutuskan sama sekali untuk menjalin hubungan persaudaraan antar sesama muslim mukmin. Karena salah satu ajaran Wahabi itu tidak boleh duduk, tidak boleh bermajlis, tidak boleh berguru, tidak boleh menjalin hubungan persaudaraan dengan orang di luar kelompoknya, karena mereka dianggap ahlul bid'ah dan ahlun nar. Jadi Pak Abdurrahman Thayyib dan yang lain-lain itu adalah ustadz sunnah abal-abal, ustadz sunnah palsu, sunnahnya itu zong. Justru yang ada pelanggaran sunnah karena marah-marah, kesal dan menyesali orang yang bertobat, orang yang hijrah dari kesesatan dan kegelapan menuju ke jalan yang benar, menuju ke jalan yang terang, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja saudara, tapi lebih daripada itu, yaitu dia katakan ngeri melihat orang bertaubat sambil terucap kata na'udzubillahi min zalik, astaghfirullahaladzim. Makanya Bang Thayyib, jangan terlalu lama tinggal di negeri sarang Wahabi. Kamu sih beberapa kali lebaran gak pulang-pulang, jadi seperti itu jadinya. Lalu kemudian di kesempatan ini
penting sekali untuk disampaikan bahwa orang yang bertobat atau hijrah dari Wahabi itu rata-rata orang berilmu, orang alim. Akan tetapi dari kalangan awam pun tidak menutup kemungkinan banyak juga yang hijrah. Kalau dari kalangan alim, biasanya hidayah itu turun melalui membuang sifat angkuh, sombong dan ujub, sehingga bisa mendengarkan dan menerima kebenaran dari orang, dari ulama di luar kelompoknya. Dan kemudian dia mulai memperbanyak baca dan mengkaji kitab-kitab, buku-buku, referensi dari karangan para ulama secara meluas. Artinya tidak terbatas dari internal saja, dari kalangan sendiri saja. Dan setelah itu dalam rangka membuka wawasan dan cakrawala keilmuan agar supaya semakin meluas, maka mulailah mereka itu mengepakkan sayapnya, memperbanyak dan memperluas jalinan hubungan silaturahim dan ukhuwah Islamiyah terhadap para kiai, para ulama, para ustadz dan para dai di luar kelompoknya. Seperti itu ya. Jika dari kalangan awam, itu biasanya lebih simpel penyebab turunnya hidayah tersebut. Ingat, jangan sampai salah paham, yang dimaksud simpel di sini adalah penyebab turunnya hidayahnya, bukan hidayahnya itu sendiri. Yaitu biasanya mereka itu selalu berpikir dan merenung terhadap ajaran-ajaran Wahabi yang janggal dan gak logis menurutnya. Akhirnya dia selalu berusaha untuk mempelajari, mengkaji dan mengamalkan ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, pada orang-orang alim, pada orang-orang yang berilmu di luar kelompoknya. Kemudian yang terakhir ingin kami sampaikan bahwa siapapun yang hijrah dari ajaran Wahabi, baik dari kalangan alim ataupun dari kalangan awam, maka perubahan positif akan segera nampak dan muncul. Di antaranya adalah yang tadinya sombong, congkak, ujub, maka akan berubah menjadi murah senyum, mudah menyapa, wajahnya berseri-seri ketika bertemu sesama muslim dan mukmin, tawadu, mengucapkan dan menjawab salam, mudah menerima kebenaran dari siapapun dan dari kelompok manapun datangnya. Naudzubillah min dzalik. Sekarang ini ya, kalau kita perhatikan, sebagian dai-dai kita ini sudah satu persatu berguguran, ngeri rasanya. Yang dulu mengatakan salafi, sekarang tobat dari salafi. Dulu mengatakan selawat nariyah syirik, bid'ah, sekarang mengatakan tidak bid'ah. Naudzubillah, ngeri sekarang ini. Di dalam beragama kita wajib bermadhab. Gak bisa kalau tidak bermadhab. Orang itu kalau tidak bermadhab biasanya hatinya kasar, hatinya keras. Saya tahun kemarin bulan Maret diundang ke Jawa Tengah. Kebetulan waktu itu yang berkumpul itu ustadz-ustadz Wahabi. Ada alumni Yaman, alumni Saudi, alumni mana-mana, sekitar 50 orang. Mereka ngajak saya, minta saya berbicara perbedaan akidah Ahlu Sunnah dengan akidah Wahabi. Saya terangkan waktu itu perbedaan tentang sifat 20 dan tauhid 3 Wahabi. Saya terangkan mulai habis Jumat sampai maghrib, cuma istirahat sholat asar lalu dilanjutkan lagi sampai menjelang maghrib, istirahat makan waktu itu. Saya tanya sama mereka, tapi mereka sekarang sudah lembut-lembut, sudah meninggalkan ajaran Wahabi. 50 ustadz ini, apa kata mereka? Betul Kiai, kami dulu ketika tidak bermadhab hati itu keras, hati itu kasar, hati itu keras. Buktinya keras, semua orang selain kelompok saya dianggap calon penghuni neraka, dan saya ini dan kawan-kawan satu-satunya calon penghuni surga waktu itu. Terus bagaimana? Dan kami menganggap amalan-amalan orang Ahlus Sunnah itu gak punya dalil, bid'ah. Akhirnya kami belajar fikih mazhab Syafi'i. Terus setelah belajar fikih mazhab Syafi'i, ternyata dalil-dalilnya lengkap. Dan ternyata setelah belajar mazhab Syafi'i, hati kami menjadi lembut. Kami di sini saya bawa kawan-kawan, ada 6 orang mantan narapidana terorisme, Pak. Ada yang dihukum 15 tahun, ada yang dihukum 8 tahun, satu SPK sama saya, dan saya dihukum selama 10 tahun. Selama saya di penjara, buku-buku yang dijadikan referensi saya, nanti ini beda nih Pak, ada yang Rajai Pak, mungkin oposan Pak, ada Ikhwanul Muslimin. Tapi tadi Ustaz Nasib juga menjelaskan di situ ada buku-buku semacam Kitab Tauhid Kasfus Syubhat.
Tapi kalau antum baca buku-buku hanya kasbu subuhat sampai kepada kitab tauhid, Anda nggak akan jadi teroris. Tapi kalau Anda baca syarah-syarahnya, seperti karangan Hamdan Ibn Atik, seorang mufti Najd setelah Muhammad bin Abdullah meninggal, itu nanti akan ditemukan paham-paham yang nanti tidak ada uzur jahil dalam perkara syirik akbar. Ya, nanti ada masalah takfir muayyan tanpa rincian, sehingga nanti timbul-timbul paham-paham nanti mudah mengkafirkan. Karena mereka tidak mau menerima kebenaran kalau dari luar kelompoknya, itu sombong. Yang kedua, ujub, karena mereka merasa lebih baik dari yang lain, mereka merendahkan yang lain. Kami dulu begitu, dan sekarang kami baru sadar, kami bersyukur kepada Allah Bapak Ibu. Dulu ketika kami menjadi seperti itu yang ada itu kebencian. Orang sepandai apapun, kalau di luar kelompok kita, nggak ada nilainya di depan mata kita. Nggak ada nilainya, nggak ada harganya. Itu sudah dicuci otak seperti itu. Tapi setelah kami putuskan keluar, kami mau membuka diri, kami tambah referensi pengajian, baca buku, Masya Allah, luar biasa. Ini ilmu lautan yang nggak bertepi. Saya pernah jadi Wahabi, pernah jadi Salafi, pernah semua gitu. Jadi kalau sekarang sama teman-teman yang sok ngaku-ngaku sunnah, Salafi, Wahabi, saya bilang, gua udah 20 tahun yang lalu kayak gitu tuh, udah tobat, udah balik lagi. Nah, ngapain juga, nggak ada apa-apa juga di situ, ya kan? Udah lewat itu masa-masa puber kayak gitu Pak. Nah ini mertua aku ini lagi puber dia, baru kenal gitu kan, wah merasa dirinya excited banget gitu kan. Saya jamaah sekalian, dulu saya puber kayak gitu kan, tapi saya begini, saya mencari. Makanya saya kuliah itu ke Saudi Arabia, di gudangnya dan di pusatnya, langsung dari pabriknya, fresh from the open, gitu, bukan lewat cabang-cabang dan sebagainya, langsung belajar ke mereka. Ternyata yang nggak gitu-gitu juga, justru saya malah mendapatkan nilai plus itu ketika saya belajar tentang mazhab Syafi'i yang dulu saya celak-celak. Saya bilang kan, hampir 20 tahun saya itu tidak kunut subuh, karena semua orang yang ngajarin saya, yang ngaku jadi ustadz itu, mereka mengatakan itu do'if gitu. Tapi begitu saya belajar yang benar, ternyata yang bilang do'if itu rupanya mereka juga nggak belajar juga, cuman copy paste juga gitu loh. Nah saya belajar ilmu hadis beneran nih sama orang yang paling ahli gitu kan, nanti mereka bilang itu sahih. Lah katanya mereka do'if, jangan dengerin mereka tuh nggak ngerti urusan. Nah kan belajar, nambah. Kita merasa paling benar sendiri. Surga, teman-teman, ikhwan, billah wa akhwat, surga milik kita ya. Yang lainnya tidak punya surga milik kita saja. Ada enggak kelompok seperti ini? Iya, semuanya dianggap ahli neraka, surga milik dia pribadi. Dan ini kalau kelompok mengklaim surga milik pribadinya itu kan lucu kan. Ini ulama sak dunia ini banyak seperti itu. Kami menganjurkan untuk piknik, dalam arti rajin-rajin baca kitabnya ulama yang berbeda pendapat dengan kita. Tujuannya untuk membuka wawasan.